Sampaikan. Terima kasih Bapak, kami kembali datang ke gerejamu untuk menelaah firman-Mu sehingga kami dapat bertumbuh, berkembang dalam iman spiritual percaya kami. Datanglah Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus di hati, pikiran dan jiwa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita buka Alkitab kita, PHD kita hari ini di kitab Markus 10 ayat 42 sampai 43. Kita baca secara bersama-sama. Markus 10 ayat 42 sampai 43. Sudah dapat? Mari kita baca bersama-sama dua-dua ya. Tetapi Yesus mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa rakyatnya dengan tangan besi dan demikian firman Tuhan. Ini suatu yang unik dan aneh. Dan ini kayaknya seperti melawan dunia. Shalom, masuk ya. Biasanya para pembesar-pembesar, penguasa-penguasa memerintah dengan kuasa ya, dengan keras, dengan memaksa. Kemarin pemerintah Iran, karena ada demonya 30 orang, rakyatnya sendiri dibunuh. Itu penguasa untuk meredam rakyatnya. Ini telah melanggar nyawa orang, melanggar hukum Tuhan jangan membunuh. Nah, itulah yang terjadi. Kita lihat bahkan sekarang perang ya, kita lihat pesawat tempur, bom, rudal, kita langsung jantungan. Ini memakan berapa lagi korban yang mati, yang tewas. Nah, Kepala Staf Angkatan Darat Amerika diperintahkan oleh Presiden Donald Trump untuk membawa pasukan Angkatan Darat Amerika ke Iran untuk berperang. Tahu apa yang terjadi deh? Panglima Angkatan Darat Amerika tidak setuju karena dia menolak, dia dipecat, diberhentikan. Karena alasannya hanya menambah luka dan korban. Kami pasti hanya tinggal nama nanti di daratan Iran. Perang lewat darat. Selama ini perang lewat udara. Mundurkan dirilah dia menolak. Itulah perintah Presiden Donald Trump. Dia juga seperti itu, memaksa supaya berperang, nyawa taruhannya. Nah, kalau di tentara ketika menerima diresmikan jadi tentara dan ada senjata, apa sumpahnya? Istri yang pertama untuk laki-laki adalah negara. Senjatanya di saat pada berperang, perintah dari atas nama negara, siap berperang. Jadi siap-siaplah sang ayah tinggal nama.
Jadi berat menjadi istri dari tentara. Nah, disinilah yang Tuhan Yesus lihat. Ternyata banyak para pembesar-pembesar, banyak bangsa-bangsa memerintah rakyat dengan tangan besi, dengan keras. Itu yang dilihat Tuhan Yesus. Karena pada waktu itu bangsa Israel di bawah penjajahan negara Romawi, kerajaan Romawi. Orang Israel juga mengalami kekerasan dan paksaan, harus bayar pajak. Ya, apapun hasil ekonomi dari keluarga orang Yahudi bayar pajak. Kalau enggak, ya dapat sanksi. Mengerikan, karena mereka statusnya negara yang dijajah, bangsa yang dijajah. Nah, datanglah Tuhan Yesus, tidaklah di antara kamu seperti itu. Barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Berarti menjadi pelayan itu artinya yang terbaik. Sekarang orang tua mau melayani klien dengan yang terbaik deh. Tahu klien apa yang dilayani? Klien dikasih makan, dikasih minum, dikasih beli pakaian, disekolahkan. Itulah pelayan. Makanya orang tua klien itu namanya besar di hati seorang anak. Terima kasih Pak, Ma, Papa, Mama melayani aku terharu, aku sampai kepada titik ini karena perjuangan mama melayani aku, memberikan makan, minum, dan sebagainya. Nah, ibarat keluarga, jadi kita ini keluarga deh. Barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah jadi pelayan. Memang pelayan ini bukan berarti disuruh-suruh deh. Mama ini suruh-suruh aku terus. Apalah gunanya? Gak pernah aku nikmati, disuruh ke kandang babi, dikasih makan babi, dikasih ini marmahan. Sini lu nak. Itu uang sekolahmu dari hasil pelihara babi, pelihara kerbau, bertani. Hasilnya itu untukmu. Ya, jadi capek jadi pelayan. Kalian jadi pelayan sih. Tulus jadi pelayan. Siapa yang bertugas melayani di sini? Seksi 13 seksi ya, Dek. Kononia 6 seksi. Sekolah minggu, remaja, anak poso, perempuan, ama, lansia. Itu. Marturia 3, seksi musik, ibadah, multimedia. Udah 9 kan? 6 tambah 3. Diakonia ada 4 seksi. Seksi diakoni sosial, kemasyarakatan, kesehatan, pendidikan. 4 tambah 3 tambah 6, 13. Orang-orang ini dianggap pelayan. Pendeta juga pelayan, sintua juga pelayan. Yesus juga pelayan, dia paling capek. Tapi nama Yesus jadi besar. Orang besar ketika dia dekat sama orang kecil, namanya makin besar dia. Pernah nggak lihat sekarang Gibran sudah memikul salib? Ada kegiatan Paskah di daerah timur sana, NTT. Salibnya gede, dia ikut mikul salib. Semua jadi heboh. Kok mau bisa-bisanya Gibran wakil presiden ikut mikul salib? Namanya semakin besar karena dia mau menyatu dengan rakyatnya, melayani rakyatnya. Nah, kalian juga seperti nanti adik-adik, abang melayani adiknya yang terbaik. Namamu pasti lebih besar di mata adik. Si abangan, si kakaan melayani adiknya. Tapi kalau kalian peras adik kalian suruh-suruh terus, kalian tindas, kalian paksa-paksa dengan tangan besi, kalian pukul, kalian jewer, nama kalian semakin kecil, bukan semakin besar. Nah, begitu di gereja, di mana saja, dan kita mohon juga rakyat kita presiden, pemimpin-pemimpin kita dekat dengan rakyat, antara kulit dan daging. Coba pegang dulu kulitnya, cubit dulu dikit, cubit. Apa yang dirasa? Daging merasa sakit, kulit merasa sakit. Sebegitu dekatnya Tuhan Yesus dengan kita.
Kita sakit, Tuhan ikut juga sakit. Tuhan kita senang, Tuhan juga senang. Sebaliknya ketika Tuhan menderita, kita ikut menderita. Ketika Tuhan melayani, kita ikut melayani. Ya, sampai di sini. Baiklah kita anak manusia. Kita baca dulu ayat 45 sama-sama, kita baca. Ayat 45 pasal yang sama, dua-dua ayat. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nama Yesus tokoh terbesar sepanjang sejarah. Tak habis-habisnya namanya dirayakan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau kembali mengingatkan kami agar kami menjadi pelayan-pelayan-Mu yang terbaik, karena Tuhan telah lebih dahulu melayani kami, bahkan memberikan nyawa-Mu, hidup-Mu, jiwa-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau berikan untuk menjadi tebusan bagi kami orang yang berdosa ini. Kami malu Tuhan, kami orang berdosa. Tuhan tanggung dosa kami. Tuhan tidak berdosa, Tuhan mau menanggung dosa kami. Terpujilah nama Bapa, besarlah nama-Mu dari awal sampai akhir, dari Alfa sampai Omega, dari alam sadar sampai ke alam alam bawah sadar, dari hati, jiwa, roh, dan pikiran hidup kami. Tuhan berkati di sini anak-anak-Mu remaja yang sedang bertumbuh, berkembang dalam pengetahuan iman, mental, spiritual, dan komunikasi. Berkati mereka, sadari mereka dapat menyadari betapa orang tua kami masing-masing namanya besar di hati kami seorang anak, karena orang tua kami sungguh benar-benar melayani kami, memberikan kami yang terbaik. Kami dibesarkan, kami dididik, kami diberikan yang terbaik untuk studi pendidikan. Bahkan setiap hari doa-doa mereka kami rasakan. Terima kasih Bapa, berkati orang tua kami dalam mencari nafkah hidupnya, tambah-tambahkan rezekinya, berikan kesehatan, dan ajari kami juga memakai rezeki tersebut tersampaikan kepada kami dengan baik. Tuhan, berikan kami rajin belajar di sekolah, berikan kami kekuatan semangat melayani di gereja-Mu ini. Pengurus seksi remaja, adik kami, adinda kami Tulus Manurung, sekretaris, bendahara, dan anggota, dan saat kami yang hadir di sini, Tuhan, memberikan hati kami untuk yang terbaik untuk Tuhan. Berkati juga Bapak pendamping remaja Amang Tuhan Enggolan yang terus setia memberikan yang terbaik. Satu hal dari banyak hal yang kami dapatkan di saat beliau bergabung mendampingi kami, yaitu membuat daftar absensi. Kehadiran mereka menjadi kehadiran-Mu ya Tuhan. Kehadiran-Mu ya Tuhan menjadi sukacita bagi kehadiran kami. Terima kasih Tuhan, berikan roh hikmat bagi Amang ini dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak-anak, sehingga semua anak-anak itu menjadi murid-murid beliau, sehingga mereka mengingat-ingat yang terbaik tersebut. Tuhan, semua permohonan kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus yang telah melayani kami, memberikan nyawanya bagi kami, tebusan bagi kami orang berdosa. Kami berdoa, amin. Kita bernyanyi nomor 256 sambil mengumpulkan persembahan. 256 penyanyian.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara-saudari malam hari ini sampai selama-lamanya. Amin.